Abdus Salam, secara garis besar menutup aib kita sebagai manusia adalah tabiat kita sebagai manusia yang menjadi kekasih Allah. Namun dalam beberapa kondisi ada kalanya rahasia tentang aib ini boleh dibeberkan, terutama jika ada maslahat atau menghilangkan bahaya. Argumentasi dalilnya menunjuk pada kisah Nabi Yusuf saat menceritakan ajakan istri Aziz untuk berbuat mesum dan melanggar larangan. Islam mengajarkan kita saling menjaga rahasia masing-masing. Dalam historis memuji Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seseorang menceritakan suatu peristiwa kemudian dia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang diri mereka dan juga di antara kita yang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita tidak menjadi amanah karena dipandang sebagai amanah. Ini menjadi rahasia yang harus kita jaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Tak hirau apakah itu benar atau salah, keduanya harus kita rahasiakan. Dalam arti tidak memberitahukan kepada di antara kita yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Apalagi jika cerita itu menyangkut hal negatif. Jika cerita itu benar, berarti itu merupakan suatu aib. Tentu kita akan merasa malu manakala di antara kita yang lain mengetahuinya. Maka dari ini kita diperintahkan untuk tidak menyebarluaskan aib saudara kita. Dalam historis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min satri awrati akhihi lil muslimi satarallahu awratihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Adapun jika cerita itu tidak benar, berarti ini adalah kebohongan. Membicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena walaupun benar adanya, dia disebut berkhianat sebab ia menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Apalagi kalau tidak benar adanya. Dalam hadis lain, dalam historis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Kabura khianatan an bisa roka hadisan, walaka bihi musaddiqan wa anta lahu bihi kadhibun." Khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal dirimu adalah pembohong. Oleh karenanya, untuk menghindari terbuka pintu-pintu dosa dan kesalahan dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat lidah, lebih baik memilih diam daripada harus terjebak pada dosa. Inilah cara menjaga rahasia. Dan kita yang tidak bisa menjaga rahasia, kita telah tertimbun 3 tanda. Dalam historis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayatul munafik salah satu tidak ada sekali wa ada wa idza tumina khan." Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkari, dan jika ia percaya ia. Biasakan beri kabar gembira. Dalam ensiklopedia Akhlak Muhammad, Mahmud Al-Misri menjelaskan, biasakan individu kita untuk membawa kabar gembira untuk di antara kita sekitar, termasuk dari kesempurnaan iman. Menyebarkan berita gembira tersebut di antara amal baik yang mendatangkan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Dalam sebuah historis oleh Tabarani dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang paling disukai Allah adalah kita sebagai manusia
yang paling bermanfaat dan amal yang paling disukai Allah adalah tidak mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Dalam Islam, anjuran menyampaikan kabar gembira tersebut sangat ditekankan. Berbagi kabar gembira kepada di antara kita yang lain sekalipun, dalam praktiknya seringkali penerimaan di antara kita berbeda-beda. Memiliki pendapat yang banyak. Berbagi berita gembira mampu melapangkan dada dan membahagiakan individu kita. Selain pula dapat menjadi ciri iman dan keislaman yang baik, memperkuat tali silaturahim antara pemberi dan penerima kabar, serta dapat mendatangkan ketenangan dan meningkatkan kualitas spiritual. Anjuran menyampaikan berita gembira tersebut tersurat dari amar-amar atau perintah-perintah yang banyak termaktub berulang-ulang, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Banyak ayat Al-Quran yang berisi isyarah yang ditujukan kepada kita sebagai hamba-hamba. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Zumar surah ke-39 ayat 17. Walladzina istanibu an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba. Tidak hanya Al-Quran, hadis-hadis pun tak sedikit memuat kabar gembira untuk kita sebagai umat. Antaranya kabar gembira yang tertera dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut Rasulullah meminta agar memberikan kabar gembira akan cahaya yang sempurna di hari kiamat kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Beri kabar gembira adalah bagian dari sifat para nabi dan rasul. Allah mengutus mereka sebagai penyampai risalah sekaligus berita gembira tentang nikmat bila mereka menjawab ajakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 165. Rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Aktivitas berbagi bisyarah juga termasuk unsur tak terpisahkan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutusnya dengan kebenaran dan ditunjuk sebagai pembawa berita gembira. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Saba surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pertobatan yang sungguh-sungguh dan disertai penyesalan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dikenal piawai merangkai syair dan berdebat ini, pernah mendapat hukuman berupa pengasingan. Ia dikucilkan oleh seluruh warga Madinah selama 40 hari. Sanksi ini ia peroleh lantaran pengakuannya yang jujur kepada Rasulullah bahwa ia tidak ikut pergi berperang saat peristiwa Tabuk terjadi. Ketidakikut sertaannya ini bukan atas sebab yang diperbolehkan oleh syariat selama perang berkecamuk. Ia tidak melakukan aktivitas apapun. Ketidakikutsertaannya ini bukan atas sebab yang diperbolehkan oleh syariat selama perang berkecamuk. Selama perang berkecamuk ia tidak melakukan aktivitas apapun selain berdiam diri individunya di rumah. Ketika aku duduk seperti yang telah disebutkan Allah, jiwaku terasa sempit
dan bumi yang kupijak seakan tidak ku kenali. Ucapannya dalam sebuah historis, hukuman yang ia jalani dirasakannya berat. Ia pun bersungguh-sungguh menuju pertaubatan. Di suatu fajar betapa gembiranya sosok yang berasal dari suku Khazraj itu. Ia mendengar berita gembira. Meski samar, suara itu ia dengar dari ketinggian bukit Sala yang menyuruhnya bergembira bahwa Rasulullah telah memberitahukan pertaubatannya telah diterima oleh Allah. Kurang yakin pada informasi tersebut, ia pun lantas bergegas menghadap Rasulullah dengan segala keterbatasan. Bahkan dihistoriskan, ia sempat meminjam 2 helai pakaian kala itu. Sepanjang perjalanan, orang-orang menemuinya secara berkelompok. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubat. Sampai di Masjid Nabawi, ia mendapati Rasulullah sedang duduk dikelilingi sahabat lainnya. Thalhah ibnu Ubaidillah berdiri lalu menyalaminya sembari memberikan ucapan selamat. Rasulullah menyerukan ke Ka'ab agar bergembira di hari yang paling baik tersebut. Bukan dariku, melainkan dari Allah, titah Rasulullah dengan menampakkan wajah yang berseri-seri.